Tidak bisa pemerintah mencampuri, memberikan surat sertifikat wakaf betul, tapi ini langsung tanggung jawab. Berjalan ini pondok pesantren ini, saya bukan membangun gedung tingkat-tingkat. Pada waktu santri sekitar di bawah 1000, berjalan pondok ini. Hanya di Senopati itu kalau hujan banjir, asal hujan deras banjir, sehingga kelas mereka itu lama-lama ya segala satunya dengan kudrat tetap, kalau tidak terjadi. Tiba-tiba ada pengembang, lalu status tanah Senopati oleh DKI dirubah menjadi status bisnis. Dengan status bisnis, akhirnya ada pengembang yang akan menguasai tanah itu mau membeli. Saya jawab, ini tanah wakaf, tidak bisa dijual dan tidak bisa diwaris. Lalu gimana Pak? Bukan guling, bukan gulingnya yang dibuka, bukan guling nanti ditukar dengan guling, dengan batal guling. Bukan guling. Saya katakan saya tidak bisa menjual tanah ini. Bukan guling, carikan tanah di luar ini minimal gantinya 10 kali. Di sana 3.500 meter, kebetulan di sini 3,5 hektar, pas. Nah, itu kali bukan guling. Dan saya katakan di samping bukan guling tanah, tolong bangunan diganti. Kalau tidak diganti nggak bisa. Sebab apa? Bangunan ini bukan bangunan saya, tapi bangunan masyarakat. Anda hancurkan gelas ini, tapi tolong ganti dengan gelas. Minimal sama, lebih bagus persilakan. Ukur berapa bangunan terhormat ini? Diukur seluruhnya 7.000 meter persegi. Diganti oleh dia bangunan dengan masjid apa semuanya. Selesai masuklah saya. Alhamdulillah, ini sejarah daripada Roman sampai sekarang tidak ada di Jakarta sana. Supaya juga tahu sejarahnya. Nah, lalu pondok pesantren Roman ini untuk apa? Pondok pesantren Roman ini sebenarnya pesantren yang lain untuk melestarikan Islam. Maka saya katakan saya bikin pondok pesantren ini supaya nanti terjun di masyarakat, jadi ustaz, jadi kiai, bikin pondok pesantren itu tujuan pokoknya. Saya katakan saya bikin pondok pesantren ini tidak untuk jadi pegawai negeri, tetapi kalau anak saya jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Itu redaksinya. Jadi saya bikin pondok pesantren tidak untuk jadi pegawai negeri, tapi kalau anak saya bisa jadi pegawai negeri di Departemen Agama, di DKI dan seterusnya, bisa jadi tentara, bisa jadi jenderal polisi, alhamdulillah. Ini redaksinya. Kemudian pondok ini gimana? Pondok ini perpaduan antara pondok pesantren Salafiyah dengan pondok pesantren Dr. Ponorogo. Saya madukan dan saya tidak malu-malu. Saya tiru pondok pesantren Salafiyah dan saya meniru pondok modern Dr. Ponorogo. Apa
organisasinya saya tiru. Lalu yang ditiru lagi bahasa Arab dengan bahasa Inggrisnya. Dan ini terpadu antara pondok pesantren Salafiyah dan pondok pesantren modern. Ya, saya kira orang bisa ngomong seperti itu kalau kiainya memang berpengalaman Salafiyah dan pengalaman doktor. Kalau tidak, ya tidak mungkin. Bagaimana dia hanya tamat doktor, mau bikin Salafiyah, tidak berpengalaman, kita kuning. Bagaimana akan membuat pesantren sistem Salafiyah, Salafiyah tapi tidak pernah dikotor. Alhamdulillah, kiainya hidup di alam dua. Jadi mengelola tidak ada kesulitan. Suruh baca ilmiah tidak ada kesulitan karena ini sistem sudah terpadu. Ini semuanya tujuan daripada pondok pesantren. Jadi kurikulumnya jelas, perpaduan antara kurikulum pondok modern, pondok dengan perpaduan pondok pesantren Salafiyah. Itu yang kita kerjakan. Alhamdulillah, sistem dirubah jadi. Walaupun yang Salafiyah saya ubah sistemnya, tapi substansinya tidak. Cara mengajarnya seperti cara mengajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, saya ubah tidak pakai utawi lagi. Karena apa? Sampai saya dari Sumatera, dari Kalimantan, saya ada utawi sakit ini. Untuk paham bahasa Jawa nggak perlu 1 tahun, jadi setelah bisa ngaji pulang ke Kalimantan nggak bisa ngajar Betawi. Saya ubah sistemnya, sistem tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Karena saya baca tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Bagaimana sistemnya? Baca dulu ayat Qur'annya, 3-4 ayat Qur'an. Setelah itu mufradat, makna kalimah. Makna kalimahnya tidak boleh ditulis di kitab, harus pakai buku tersendiri. Tulis al-mufradat, al-mawdu' babul had, mufradat. Lalu i'rab, kitab bersih. Kalau kalian belajar dahulu, saya yakin kitabnya tidak kelihatan. Yang kelihatan maknanya dengan marjinnya domir, dengan kode-kode nahwunya mutada, mim, maf'ul bih, enfa, penuh kitabnya. Kitab aslinya tidak kelihatan, sulit membacanya. Itu sistem yang saya di situ kiri. Nah, sekarang saya ubah. Fathul Qorib ada buku tulis di sampingnya. Nah, di situ ditulis al-mufradat. Mana Eropa yang agak boring, kita Eropa dulu. Nah, setelah menjadi mufradat, kita berusaha. Bahayanya pesantrennya Al-Farudin dulu. Kalau kitab yang dikaji di pesantren, kenapa dia hitam? Jadi ngaji lagi dari awal. Beli kitab dari toko, belum tentu bisa membaca. Ini yang saya alami. Di sini diajarkan alfiyah, tapi tak usah dihafal. Karena ini begini, pondok pesantren bangga kalau santrinya hafal alfiyah. Itu nggak benar. Pesantren itu bangga kalau santrinya hafal Quran. Pesantren itu bangga kalau santrinya hafal hadis Al-Quran. Kalau alfiyah itu nggak usah dihafal, waktu dibuang-buang, tenaga habis. Dan itu sebenarnya hakikatnya alfiyah bukan ilmu agama.
bukan bahasa Arab, kita wajib belajar, wajib mengerti Al-Quran. Wajib mengerti Al-Quran itu tidak mungkin tanpa bahasa Arab. Kembali pada usul fikihnya, al-amru bisyai'in amrun bi wasaihi. Mana yang dikul wajib ilahi mau wajib, maka belajar alfiah hukumnya wajib, tapi tidak usah dihafal. Gitu loh. Dimengerti. Saya ini termasuk salah satu dari korban alfiah. Maaf, bukan menunjukkan. Kalau alfiah mukadimahnya saya siapa? Bersiapa? Biar dia isi mati dulu. Wala Muhammadun Tuhan Maliki Ahmadu Rabbiyallahu Khairul Maliki Musuliyan Adan Nabi Mustafa Wa alihi Mustaqimin As-Sarafat Wa as'ainallahu fi alfiyya Ma qasintun nawidiyya maqwiyya Kuqarribul aqsawkinan bin kumazin Matakani bitombi wa bisawkin Fa'ikotan alfiyatan mu'min Wa misakin aisun nasmina Musabiun tanadiyan jamila Wa nuhu yang tinggi batin rafirah Wa naku fi darajatil akhirah karena menangkan kemudian kasakin wasmul wafidul kumaharumil kadim wahiduhu kalimatul walmulu'ah wa kalimatul jahakara mengkudu'ah berjati watani watidawa'ah wa mus'adin bilismi kamsin asal. Ini otomatis saja, gak pakai otak. Sedang isinya alfiah itu cuma 3, marfu'un, majzumun, majrurun, mansubun, cuma itu isinya. Mengapa Nabi buat 1000 bait? Bagaimana menghafal 1000 bait itu? Kan ini harus menghafal hadis Nabawi. Kemudian saya kalau datang ke kiai sekarang ke Fahmi, pertanyaan saya, bagaimana nih alfiah dihafal? Semua kiai satu jawabannya, kebetulan. Saya kasih pertanyaan lagi, ayyuma afdal qala Muhammad bin Malik atau qala Muhammad bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayyuma afdal kilahuma afdal wal afdal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma afdal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di pondok pesantren Darul Rahmat ini diadakan perubahan, tapi cuma metodiknya saja, substansinya tidak. Madzhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, Fathul Bari, Fathul Mu'in sebagai dasar pengetahuan ilmu fikih. Nah, ini yang kita kerjakan di pondok pesantren Darul Rahmat ini. Ya, tujuannya tadi untuk mengabadikan agama Islam. Maka ilmunya dia perlu kafah. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahuna fid din. Nah, ini darurat. Maka saya katakan darurat tujuannya untuk melestarikan agama Islam di bumi Indonesia ini. Sebagaimana saya katakan tadi, saya mendirikan Darul Rahmat ini bukan untuk jadi pegawai negeri. Kalau jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Dan ternyata yang jadi pegawai negeri itu banyak. Persilakan Departemen Agama Pusat ini. Banyak anak Darul Rahmat. Di DKI banyak Darul Rahmat. Di Jakarta Selatan banyak Darul Rahmat. Dan jadi pemuluh di Jakarta banyak tukang ngawinin orang. Banyak. Bukan tukang ngawinin, tukang mengawinkan orang. Salah, kalau tukang ngawinin orang itu jadi keliru, tukang mengawinkan orang. Banyak, alhamdulillah. Jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Nah, di sini tujuan pokoknya daripada Darul Rahmat ini. Sistem pendidikan sudah saya arah. Jadi tujuan kita ini pertama ke masyarakatan. Apa jiwa pondok pesantren ini? Pertama yang pokok keikhlasan. Ikhlas. Yang ajar ikhlas.
yang mengasuh ikhlas, santrinya saya didik ikhlas. Baik, keikhlasan ini kita tanamkan pertama di pondok pesantren ini. Ini akan menjadi sumber, karena pondok pesantren itu mata air. Bagaimana akan mengalir air yang jernih kalau sumbernya kotor, sumbernya yang bersih? Insya Allah para gurunya ikhlas, kiainya ikhlas, santrinya ikhlas, ini akan menjadi mata air yang jernih. Hanya dari mata air yang jernihlah akan mengalir air yang jernih. Mustahil mata air yang kotor, mata air yang kotor akan mengalirkan air yang jernih. Oleh sebab itu sekarang saya sampaikan kepada guru-guru, usikum wa iyaya bi nafsi taqwallah. Guru-guru jangan sampai remeh sholat 5 waktu. Syukur kalau dengan sholat sunnahnya. Insya Allah guru-guru yang ibadahnya rajin, insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sumber, ustaz ini sumber, kiai ini sumber, pondok ini sumber. Bersihkan sumbernya dulu agar mengalir air yang bersih. Ilmunya nanti bermanfaat di masyarakat. Ini yang pertama, jiwa keikhlasan. Yang kedua, kesederhanaan. Dididik di pondok sederhana, tidurnya sederhana, makannya sederhana. Mengapa kita hidup santri dididik hidup sederhana? Orang yang hidup sederhana ini nanti akan mampu hidup dalam segala keadaan. Tapi kalau dididik di pesantren yang mewah, di pesantrennya satu kamar, ada AC-nya, ada TV-nya, ada tukang sapunya, ada tukang cuci piringnya. Iya, kalau nanti tamat dari pondok pesantren rezekinya luas. Kalau rezekinya tidak luas, mereka tidak siap hidup. Tapi orang yang dididik dengan hidup sederhana, dia mampu hidup dalam segala situasi apapun saja. Saya diundang oleh Bank Migrasi di Kalimantan Timur, naik perahu 6 jam ke pedalaman. Sampai di pedalaman saya disambut. Tidak mungkin saya tidur di rumahnya orang trans itu. Saya ditidurkan di musola yang namunnya Masya Allah. Tapi saya dilatih di pondok dengan hidup sederhana, siap untuk hidup di musola tengah hutan. Tapi orang yang sedih, yang dididik mewah, di pondok mewah, dengan segala kemewahannya, dia nanti tidak mungkin bisa hidup di musola di tengah hutan. Saya akan mendidik santri yang tidak sering mati, cukup mati 1 kali. Bagaimana sering mati? Biasa pakai sabun kamai. Begitu sabun kamai tidak ada, mati saya. Sudah 1 kali mati. Biasa minum susu setiap hari. Kemudian satu ketika susu tidak ada, mati saya. Sudah 2 kali mati. Biasa makan daging, makan ikan ayam. Satu ketika ikan ayam tidak ada, daging tidak ada, mati saya. Sudah berapa kali mati? Sudah berapa kali mati? Biasa pakai baju setrikaan. Tiba-tiba tukang setrika kagak ada, mati saya. Biasa naik mobil, ke sekolah naik mobil, kemana-mana naik mobil, mobilnya rusak, mati saya. Saya tidak mau punya generasi yang sering mati. Cukup mati sekali. Tidak ada sabun mandi, cap kamar, hidup saya masih
Sahabat yang penting, kalau kiai kain lumpur yang halus, ya tidak ada sabun, atau dengan air lumpur halus, cucikan seluruh tubuhnya kayak sabun. Setelah itu evaluasi nanti nyemplung ke sumur, keluar lebih bersih daripada sabun lagi. Kita percaya pada aturan. Tidak ada sabun mandi hidup saya, ada sabun cuci. Tidak ada sabun cuci hidup saya, ada lumpur. Tidak ada roti hidup saya, ada sipong. Tidak ada ikan ayam hidup saya, ada tempe. Gak ada mati sampai saya. Inilah sebabnya saya hidup sederhana supaya tidak pernah mati. Kamar pakai AC, AC mati, mati saya. Tidak mati, ambil kipas angin. Kipas angin tidak ada, ambil kipas gas. Masih lagi keluar keringat, keluar tidur di bawah pohon. Hidup, gimana istilah mati? Inilah pendidikan sederhana. Orang yang biasa makan tempe disuruh makan ayam goreng, insya Allah bisa. Tapi orang yang biasa makan ikan ayam, daging, disuruh makan tempe, belum tentu bisa. Orang yang biasa tidur di musola, disuruh tidur di hotel, bisa. Tapi orang yang biasa tidur di hotel dengan kasurnya empuk, disuruh tidur di musola, tidak bisa. Inilah keistimewaan hidup sederhana. Kami tanamkan di bawah ini. Kami tanamkan kebersamaan, kegotong royongan. Maka maaf ya Pak Mungkin, siapapun saya ada di pondok ini sama. Anaknya kiai, maaf jangan minta diistimewakan. Anaknya habib jangan minta diistimewakan. Kau cari ilmu di sini. Nanti kalau keluar terserah kau. Kau anaknya kiai tentu dihormati orang. Engkau abad tentu pada orang. Ini nggak habib itu saya kesakian. Sedikit titik habib saja. Nggak usah saja bermusabar dengan Kiai Manuddin. Nggak usah berdebat. Nggak perlu. Mengapa? Karena dia sudah menyatakan walaupun ulama sedunia mengaku bagi keluarga Nabi, saya tetap menolak. Ini orang yang sudah miring. Kiai sedunia sudah sampai stok itu di televisi. Kau sudah lagi berdebat. Kalau dia berkata kayak Imam Syafi'i, sampean boleh berdebat. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya seperti saya benar. Tapi kalau saudara menjumpai hadis yang sahih dan benar, buang kata-kata saya ini, ambil hadis yang sahih. Itu kaliber Imam Syafi'i. Kaliber Kiai Iman lain lagi. Sekalipun ulama sedunia mau mengakui bahwa itu keluarga Nabi, saya tetap menolak. Berhenti sampai berdebat. Ya, kalau masih berdebat, berarti tidak ngikutin saya. Kalau sudah berdebat, kalau saya jawaban pada iman, gak pakai ini, pakai ini. Jawaban saya di mana-mana, saya percaya kepada Kiai Iman, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Saya percaya pada Kiai Iman, tapi saya lebih percaya kepada Imam Fahdana Zabidi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Saya percaya kepada Kiai Iman, tapi saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Manini di Mekah. Saya percaya kepada Kiai Iman, saya lebih
kepada Mufti Mesir Ali Jumat, saya lebih percaya kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Ini fakta. Lalu dia bukan menjadi kebenaran. Lalu berkata tidak ada pernyataan NU, tidak ada pernyataan Kiai. Isbat dari Kiai dan isbat dari NU. Kalau ada yang benar, memang tidak ada isbat, tidak perlu isbat, mengapa sudah nyata? Tolong evaluasi, carikan ilmuwan mana yang mengisbat kalau matahari itu panas. Cari, mengingat, menimbang, memutuskan matahari itu panas, goblok. Tidak perlu ada isbat matahari panas. Sudah dirasa panasnya matahari itu dalam istilah ilmu nasab. Saya bukan ahli nasab, tapi dalam ilmu nasab as-surah wal istifadah. Istifadah surah tidak perlu ibadah. Apakah iman tidak tahu? Kalau dia memang ahli nasab. Saya kembali kepada hukum Islam. Ini agak keluar dari pondok ini. Kadang-kadang saya melihat sampean itu di televisi. Saya katakan, mengapa mau berdebat? Mau sudah diputuskan. Biar ulama sedunia menyatakan kalau alam itu keluarga saya tetap menolak. Ya tak usah musyawarah. Biarkan aja. Dan saya ini kembali berhukum Islam. Dalam hukum Islam kita wajib menghormati siapapun saja tanpa nasab. Saya wajib menghormati siapapun. Jangan yang bernasab. Fakir miskin pun saya hormati. Wa masakin pada tanha. Kakek saya namanya Soleh Fakir. Kalau ada pengemis Farudin, pengemis tangannya ditarik, dimasukkan ke kamar tamu, didudukkan, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makanan, diajak ngobrol. Orang yang kaya saya cucunya kadang-kadang jengkel. Mengapa kakek? Itu orang miskin, kasih duit saja sudah pulang. Kok ditarik itu? Apa kata kakek saya? Itu tamu saya. Itu orang miskin itu namun sampai. Waktu namunnya mengganggu lagi tamu saya. Saya hormati. Maka saya tidak pusing-pusing lagi menghadapi keimanan diri. Saya jawab, siapapun saja yang masuk ke rumahnya Sultan Mahmud, hidupnya mancung atau pesek, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan Sultan Mahmud, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang, yang serusi nasib saya. Bagaimana? Kenapa ngurusi nasab orang? Nasib sendiri tidak ngurusi. Nah itu melakukan jadi sekarang kepada Syekh Farudin, tidak usah berdebat lagi di YouTube, tidak usah motor menceng lagi, tiru saya aja. Saya percaya ke iman, cuma saya lebih percaya sama Syekh Nawawi. Saya percaya ke iman, saya lebih percaya kalau saya kasih masalah. Saya percaya seperti iman, tapi saya lebih percaya sampai ke oleh banggaan. Sebut semuanya. Bukan tidak percaya, percaya. Tapi lebih percaya. Itulah supaya selesai persoalan ini. Saya sedih bermacam-macam perdebatan berulang terus ketiga. Saya tidak percaya pada kita yang datang sesudahnya, yang tidak seabad. Sekarang saya contohkan. Farudin oleh sejarah saya. Pak Sultan mempunyai anak satu namanya Faris, yang dia datang. Yang dia
Monica Lutfia karena dia jadi anggota DPRD di Depok, semua orang kenal. Datang lagi Kiai belakangan, paslon anaknya 4, 1 Zainal Ridho, 2 Faiz, 3 Bonita, 4 ada namanya Umar Faruk. Itu sampai pakai itu, pakai nggak kenal, yakin nggak kenal. Kalau itu Umar Faruk anak saya, nggak kenal, yakin nggak kenal. Kalau pada Faiz yakin kenal. Jadi orang sejarah itu nulis apa yang dia kenal, yang dia tidak kenal tidak menulis, yang tidak tahu. Bukan berarti ahli sejarah yang tidak tahu berarti tidak ada. Belum kakak tahu. Mari kalau sekarang ini dia bukan marah saya ini, sedih kalau kita main diadu dulu diadu Muhammadiyah dengan Eko selesai, diadu lagi dengan Wahabi, diadu lagi dengan Syiah, diadu lagi, sekarang diadu lagi ulama ini. Maka saya katakan dari Fakhrudin, saya tidak kenal ulama Nusantara, saya tidak kenal ulama moderat, saya tidak kenal ulama Islam radikal, saya tidak kenal Islam radikal, saya tidak kenal Islam moderat, saya tidak kenal Islam Nusantara. Yang saya kenal Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan Islam dipecah-pecah. Islam Nusantara untuk memecah, Islam moderat untuk memecah. Islam moderat itu diangkat-angkat yang supaya nanti kiai membenarkan semua agama. Kalau Sultan Makmun sudah membenarkan semua agama, maka Sultan Makmun kiai moderat. Kalau saya belum membenarkan semua agama, itu kiai sektarian. Maka saya katakan saya tidak kenal ulama Nusantara. Kalau saya mengerti ulama Nusantara, nanti akan ada ulama Malaysia, akan ada ulama Filipina, akan ada ulama Pakistan, ada lagi Islam Timur Tengah, Islam Pakistan, Islam Malaysia, Islam Brunei, Islam Manila, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Madura, hancur Islam. Bagaimana? Ini gara-gara melihatnya banyak yang Fakhrudin saja. Lalu keluar dari lem, tapi sama manfaat. Walaupun keluar dari jatuh, sama manfaat. Kiai Nusantara, Islam Nusantara, nanti Islam Filipina, nanti Islam Malaysia, nanti Islam Pakistan, Islam Timur Tengah. Kalau mau mati Islam, nanti sama Islam Nusantara. Subhanallah. Memang saya itu dari Nusantara, memang saya itu dari Nusantara. Jangan seenaknya ngomong itu. Kalau menghadiri Islam ulama, tidak usah disebut Nusantaranya, Pakistannya. Kita bisa belajar dengan ulama di Pakistan, kita bisa belajar dengan ulama di Mesir. Jadi kalau berkata kalau mau belajar Islam, belajarnya sama Islam Nusantara. Subhanallah, subhanallah, sombong. Saya belajar Islam juga ada yang berhenti. Nyawa saya kamu nggak apa-apa. Kalau sudah Islam, maka tolong permintaan saya, ya ini kau sampai cepat. Selesai. Kita hormati Kiai Fakhrudin, tapi lebih hormat sama Kiai Iman. Selesai. Saya percaya sama Kiai Iman, tapi saya berpercaya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia gurunya Bali, saya pandang gurunya Bali. Ya, mereka mengaku siapa yang lebih alim dari saya sebagai muslim hadis internasional. Siapa yang tidak percaya sama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Dia masih mengaku punya sanad dengan Bali, punya sanad partai, punya guru, punya sandaran, bukan punya sanad kenal sanad. Nah inilah sekarang habis itu sudah, jangan dilanjutkan lagi soal nasab itu, terserah masing-masing.
Saya percaya. Kalau saya ditanya, mengapa Pak Surat percaya? Kalau tidak ada. Saya percaya tidak ada karena yang ngomong bukan tukang sayur, yang ngomong bukan tukang tembok, yang ngomong Ubaidillah itu bukan tukang kayu, yang ngomong Ubaidillah itu bukan tukang bangunan, yang Ubaidillah itu para aulia, para ulama dunia. Gitu. Ini kesel-keselan itu sih. Kembali ke pondok yang hampir selesai. Hidup sederhana sudah. Pondok ini tidak berpartai. Ya. Bukan PKB, bukan P3 di pondok tidak ada partai. Yang ada Islam. Karena partai, apa partai saya? PKB misalnya. Yang P3 nggak mau mati sama saya. Saya partainya mau pasukan Golkar, anaknya PKB nggak mau ke sini. Dalam pondok dan pendidikan tidak usah berpartai. Kalau mau berpartai di luar pagar itu, keluar dari pagar pondok baru berpartai. Di dalam pondok nggak ada partai. Yang ada pendidikan untuk mengajarkan anak, untuk menuntut ilmu. Ini yang diperlukan. Jadi setelah saya sampaikan pokok-pokok dari Darul Rahman ini, ya sudah jelas, dan ini satu paket. Ini murid-murid yang kelas 3 nggak ada. Nah, sebenarnya bukan murid kelas 3, Darul Rahman itu satu paket, nggak boleh keluar di kelas 3, harus sampai kelas 6. Mengapa? Rahasianya, saya mendidik 3 tahun anak bapak di sini, sholatnya bagus, berjamaahnya bagus, kemudian pindah keluar, pindah ke SMA, apa pindah ke ambil di luar, pergaulan bebas, hilang sendiri 3 tahun anak bapak. Jadi lebih baik kalau hanya sampai kelas 3, nggak usah di sini. Ini ngomong sih berhadapan langsung dengan wali murid. Bapak anaknya masuk di sini langsung sampai kelas 6. Sia-sia saya mendidik anak bapak 3 tahun. Disuruh sholat berjamaah di sini, ngajinya teratur, disiplin. Begitu kelas 3 pindah keluar, masuk lagi di SMA di luar atau kajian di luar, sudah tidak selalu berjamaah lagi, sudah tidak berdisiplin lagi. Hatta syukur-syukur kalau masih bertahan pergaulannya. Salah satu pergaulan bebas laki-laki perempuan. Rugi saya mendidik 3 tahun. Maka wali murid yang bapak sekarang masukkan ini 6 tahun. Ya kecuali misalnya bapaknya dipindah ke Aceh, terlalu jauh misalnya ada apa boleh. Kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, bapak kelas 6 baru ijazahnya dikasih 2 ijazah, ijazah sanawiyah dan ijazah aliyah. Diterimanya nanti bersama-sama dengan ijazah aliyahnya, supaya saya tidak sia-sia mendidik anak bapak 3 tahun, dididik dengan baik, baca Quran, disiplin sholat subuhnya, disiplin sholat 5 waktunya, disiplin belajarnya, disiplin bahasa Arabnya, disiplin bahasa Inggrisnya. Kelas 3 diambil, sekolah di luar, bahasa Arabnya hilang, bahasa Inggrisnya hilang, sholat berjamaah hilang, sia-sia saya. Maka ini satu paket, sekali lagi satu paket, sampai kelas 3 sampai kelas 6. Ya sudah saya jelaskan, tidak ikut urusan negeri, tapi alhamdulillah. Olahraga, alhamdulillah. Kemarin saya sudah bicara dengan
dengan pengurus, diatur olahraganya, yang badminton lah, yang baca Fathul Qorib, tidak semua baca Fathul Qorib, yang baca Fathul Qorib, yang ada jadwal olahraga, misalnya si A, si D, olahraganya jam 2 siang sampai jam 3, laksanakan. Yang lain baca kitab Fathul Qorib atau baca kitab Fikri persilakan. Ada waktunya, masih ada yang olahraga, ada yang baca kitab. Kasih jadwal masing-masing. Kapan si A itu main badminton? Kalau bukan waktunya, tidak boleh main. Kapan si A itu main sepak bola? Bikin bagian olahraga waktunya. Kalau bukan waktunya, tidak boleh. Yang waktu ngaji itu bisa diatur. Ada olahraga kapan hari Selasa, ba'da asar, olahraga ba'da asar. Ada yang punya jadwal ba'da asar, ada Fathul Mu'in, yang punya Fathul Mu'in tidak olahraga. Jadi waktu diatur dengan baik, dengan tertib. Majelis guru ikut mengawasi. Ikatan pengurus Ikatan Pelajar Putra Putri ikut mengawasi. Jelas, ini punya daftar main. Jam berapa dikasih jadwal main? Jam 1 sampai jam 2. Mainlah dari jam 1 sampai jam 2. Mengapa bisa diatur dalam suatu? Ya tempatnya teratur, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Lain dulu sebelum punya gendong, diatur jam 1 jam 2 hujan, atau jam 1 jam 2 panas, nggak mungkin bermain. Sekarang Masya Allah sudah ada tempat olahraga, mau sepak bola persilakan, mau badminton persilakan, tapi diatur dengan disiplinnya. Inilah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak tentang pondok pesantren terhormat ini. Dengan penjelasan saya ini, masih ada yang ya, saya ini tidak pernah ya minta bantuan. Sudah mungkin lebih 20-30 tahun tidak pernah minta bantuan sama wali murid. Tidak ada gitu olahraga. Tapi pada wali murid yang membantu, saya ucapkan terima kasih. Yang ada yang wali murid yang membantu, ada yang tidak membantu, yang banyak. Nah, uang dapur 1 bulan 350 ya. Hah? Berapa? 340. 80. Uang dapur kiai makannya 380 kali dibagi 90 piring. Jadi satu piringnya itu kira-kira 3.200 lah, atau 3.300. Satu piring Evangeline makannya cuma 3.200. Satu makan sekenyangnya ini. Lauknya ada. Lauk saya yang ikut ngatur, maka tahu. Lauknya, sayurnya bisa sayur bening, bisa sayur lodeh, bisa sayur sop. Di rumah-rumah tiap hari. Ikannya saya tahu, seminggu mesti anak bapak ketemu dengan ikan ayam mati. Kalau ketemu dengan ayam, dikira kayak hidup, tak bisa dimakan. Setelah 1 minggu, anak ibu mesti ketemu telur. 1 minggu, anak ibu mesti ketemu ikan laut. Kalau nggak ikan darat, insya Allah secara gizi terjamin. Kalau ada yang mau membantah dari Universitas Indonesia bagian gizi pernah
menjadikan Rohman sebagai sampel. Dia masuk ke warung, ke dapur Rohman, diperiksa semuanya, dibikin disertasi, diuji. Akhirnya mahasiswa ini dapat gelar doktor dengan sampel makan di Rohman. Ada lagi dari UI dapat gelar doktor yang disampaikan ini penyakit kulit koreng. Itu sudah penyakitnya santri itu. Kalau dulu koreng kan belum santri itu. Ternyata dia mendapat doktor, sampelnya kesehatan di Rohman. Nah itu, maka ini pondok pesantren Rohman itu pondok yang murah, tapi bukan pondok murahan. Pondok murah, tapi bukan pondok murahan. Persilakan pamatannya ada di Al-Azhar, ada di Timur Tengah, ada di UI, ada di Gajah Mada, ada di Pajajaran, ada di Unpar Brawijaya Jawa Timur. Pondok ini pondok yang murah, tapi bukan pondok murahan. Ini saya tegaskan lagi kepada anak-anak. Nah, setelah bapak dan ibu mendengarkan pidato saya ini, sekarang tarik kesimpulan sebelum akad nikah, supaya tidak cerai nanti. Di apa yang saya pidatokan, saya mantep Pak Edi. Idal fata binti qadihi rufi wa kullu man lam yattaqid lam yantafi. Bapak akan berhasil menyerahkan anaknya ke pondok ini dengan keyakinan bahwa insya Allah saya setuju, yakin dengan pidatonya Pak Sukron, anak saya akan dididik di Rohman ini. Persilakan. Kalau di antara bapak kaget, loh kok begitu pidato Pak Sukron? Kok pondok ini komunikasi salafiyah dengan gontor? Saya maunya gontor saja, atau saya maunya salafiyah saja. Tarik bapak hari ini supaya tidak mengganggu di tengah jalan. Kalau bapak setuju dengan pidato saya pas, titipkan sampai. Insya Allah kayak saya yang saya tadi katakan, ingin fata biasmi qadihi mufi wa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Kalau saudara ragu-ragu, pidato Rohman ini cabut. Tapi kalau bapak itu yakin, lanjutkan. Inilah namanya khutbatul ars, khutbatul iftitah, memperkenalkan pondok ini. Setelah saya perkenalkan, inilah Nurul Rohman. Bapak yakin, teruskan anaknya di sini. Bapak ibu kurang yakin, hari ini cabut. Yang bisa kembali hanya uang pangkal, lain-lain nggak bisa kembali. Yang lain uang dapur sudah dimakan, uang ujian, uang testing sudah dilaksanakan. Yang bisa diambil kalau bapak mau mencabut anaknya, ya cuma uang pangkat ini. Anak bapak sudah saya nasihati di masjid. Kalau ingin tahu bapak nasihat saya pada anak bapak, saya katakan intinya, anak-anakku, kau bersyukurlah punya orang tua. Lihat anak yang tidak punya orang tua, bagaimana sedihnya. Anak-anakku, kau bersyukur, alhamdulillah, orang tuamu orang atau dikasih rezeki. Walaupun sulit mencarinya, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke pabrik, ada yang ke kantor, dapat duit langsung dikasihkan kepada Subhanallah. Alangkah nikmatnya kau punya orang tua membiayai lagi, masya
Oleh sebab itu anak-anakku, hargailah keringat kedua orang tuamu itu. Keringat kedua orang tuamu kau hargai. Bagaimana menghargai? Belajar dengan rajin. Di sini ini pesan kepada anak-anakku. Saya ulang sekali lagi. Hargailah, hormatilah keringat kedua orang tuamu itu, supaya kamu belajar yang rajin. Anak-anakku, mencari ilmu itu pahit. Apalagi cari ilmu, cari duit, cari emas, cari berlian, sulit. Gunung dilubangi untuk mencari pasir yang mengandung emas. Kadang-kadang emasnya tidak diperoleh, tanahnya longsor, matilah dia di perut gunung. Ditinggal oleh keluarganya sudah. Mau diapakan itu? Nah, kalau mencari emas saja sulit, mencari berlian sulit, anak-anakku mencari ilmu lebih sulit. Mengadakan kesabaran dan ketambahan. Oleh sebab itu anak-anakku yang baru, dengarkan kata-kata saya. Nangislah engkau masih muda, agar engkau tersenyum di masa tua. Jangan kau tersenyum di masa muda. Kau enak-enakan tidak belajar di rumah, tidak sholat, tidak belajar, main-main. Itu anak muda yang tertawa di masa muda. Engkau akan menangis di masa tua. Maka anak-anakku, menangislah kau di masa muda, agar engkau tersenyum di masa tua. Wa man lam yakun lan ta'ammu bisa. Tajarra'u lan jahlitu hayatihi. Kalau kau tidak mau merasakan, anak baru, kalau kau tidak mau merasakan pahitnya orang menuntut ilmu, rasakan olehmu nanti pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Nah, inilah kepada anak-anak yang masih baru ini, sebanyak 604 anak ini, menangislah kau di masa muda, agar kau tersenyum di masa tua. Jangan tertawa di masa muda. Saya khawatir kau nanti menangis di masa tuanya dengan kebodohannya. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Wali Murid yang merasa mantap untuk anaknya di sini, persilakan, jangan dicabut. Kalau Bapak tidak setuju dengan apa yang saya katakan, boleh dicabut. Ada tambah lagi. Kalau anak Bapak tidak boleh ditempeleng oleh saya, cabut. Nanti saya dilaporkan ke polisi, melanggar HAM. Ya, anak Bapak yang tidak boleh ditempeleng saya, cabut. Ya, karena saya tidak akan kelas 6, mesti ada yang ditempeleng tiap pagi. Ngaji sama saya kiai, saya baca tafsir Jalalain, kadang-kadang saya baca Nasrul Iman, dan santri saya miring-miring gini. Nah, apa saya biarkan? Apa saya biarkan anak bapak dan ibu tidur di depan saya baca tafsir? Tentu saya panggil, kapan tidak lama maju ke depan kiai, miring. Saya suruh miring pipinya, plok. Saya tidak menempeleng kau. Yang saya tempeleng ngantuk, yang nempel di matamu itu saya tempeleng. Kalau saya wudhu, tempat wudhunya kejauhan, dan saya tempeleng, supaya ngantuknya cepat hilang. Nah, sampai saya tempeleng, dia duduk, ngaji, enak. Tapi kalau ada guru, misalnya tempeleng anak, sampai giginya rontok, tolong laporkan ke polisi, masukkan penjara Ustaz itu. Saya tidak akan membela. Ada ustaz mukul anak dengan penduman, patah kakinya, saya tidak akan membela, malah saya panggil polisi. Selesaikan di polisi.
sekedar peringatan fisiknya. Ini sebenarnya ini dilarang hukuman fisik. Itu membunuh syariat Islam, membunuh syariat Islam. Mengapa? Rasulullah tidak sabdanya itu mulu al-wadakum bisa itu al-wadakum bisa di sini mulu as-salata bisa di sini wadribu biasa di sini. Tapi di situ pukul boleh dipukul, tapi ada syaratnya. Torban waira mubarrohin. Ini guru-guru keamanan. Torban waira mubarrohin artinya pukulan yang tidak merusak fisiknya. Kalau mempeleng anak sampai mudeng, ustaz semacam itu masukkan penjara. Nah, kalau sekedar mempeleng tidak ada kerusakan, tolong wali murid jangan niru-niru di luar. Karena saya baca di luar ada guru dilaporkan polisi karena mempeleng, ada guru dilaporkan polisi karena mencubit. Muridnya merasa sakit, diterorongkan tidak berlaku, tidak berlaku itu boleh guru memperingati dengan fisik, tapi ingat korban waira mubarrohin fisik, tapi tidak merusak fisik. Yang merusak fisik itu melanggar hak. Nah, ini saya jelaskan. Jadi kalau bapak anaknya tidak boleh ditempeleng, tempelengan waira mubarrohin, cabut anaknya dari sini. Bukan nanti saya guru disuruh menempeleng, tidak. Kalau terpaksa dengan nasihat sudah, dengan ini sudah. Kalau mau ngaji jangan ngantuk, gosok matanya sampai panas. Sudah dinasehati masih ngantuk. Satu-satunya tempeleng. Insya Allah yang menempeleng ikhlas. Masa yang ditempeleng tidak ikhlas? Saya tempeleng santri ikhlas, bukan karena benci, supaya dia tidak ngantuk. Ya kadang-kadang kalau dulu tempat untuk diperhitungkan nikah, saya bilang, kalau untuk dulu. Nah, wudhunya dari rumah saya ke belakang itu jauh, lebih baik yang jalan singkat pegang, tempeleng, hilang ngantuknya, mandi sama saya. Nah, inilah ingat lagi, nggak bisa habis kita tuh. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya sebagai pengasuh pertama kali menyampaikan terima kasih atas kepercayaan wali murid. Yang kedua, saya mohon maaf atas segala kekurangan pondok pesantren di dalam melaksanakan pendidikan ini. Tentu ada kekurangannya, itu sifat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.